keterbatasan kami, mungkin kami tidak beribadah di gedung gereja, namun Engkau tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Engkau Allah yang omnipresent, Engkau selalu ada di setiap jalan kehidupan kami. Kami bersyukur diberikan kesempatan untuk beribadah melalui Zoom ini, semua karena kebaikan. Biarlah pagi hari ini kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau naikkan ucapan syukur kami kepadamu sebab Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Hadirlah pagi hari ini, Engkau Allah Roh Kudus, kami mengundang Engkau hadir, menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami, memenuhi, memuaskan setiap kami. Sehingga ibadah pagi hari ini menjadi persembahan yang harum, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar pagi hari ini nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi, Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa setiap langkah kami Tuhan yang atur, setiap jalan hidup kami ada dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap memuji menyembah Allah kami yang dahsyat, yang kami sembah dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Shalom saudara, bisa terdengar suara saya dengan jelas? Shalom Ibu Rita sekeluarga beserta pasukannya ya, luar biasa begitu lengkap. Shalom semuanya, sehat semuanya. Puji Tuhan. Baik, shalom. Kita mau beribadah pagi hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan September. Ya, waktu berjalan begitu cepat. Namun itulah dia kasih setia Tuhan selalu hadir di setiap musim kehidupan kita. Mau musimnya mendung, musimnya hujan, musim panas, dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Amin, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita buat kita semua. Kita mau nyanyikan satu pujian. Satu pujian yang menguatkan iman kita semua, bahwa dalam setiap pujian itu ada kuasa yang besar. Pujian ini berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bergembira, tetap bersukacita, karena disitulah kunci kehidupan. Amin. Kehidupan orang percaya itu ada di dalam hati yang gembira, hati yang sukacita. Ya, masalah boleh ada, ya kehidupan mungkin semakin hari semakin berat. Tapi ketika kita punya hati yang gembira, hati yang penuh sukacita, disitulah Tuhan Yesus hadir. Amin. Mari kita pujikan bersama-sama. Oh, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Amin. Ya, hati yang gembira saudara, bukan hanya kita yang senang saudara, bukan hanya kita yang kuat, kita yang semangat, tapi juga Tuhan senang, dia senang melihat anak-anaknya bersukacita, bergembira. Amin. Karena dia berjanji bahwa dia selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Dia selalu ada di setiap waktu dalam kehidupan kita. Dia tidak jauh saudara, dia hanya sejauh doa. Amin. Ya, dia selalu ada di setiap kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita, sehingga setiap engkau yang lemah, engkau dikuatkan.
engkau yang sakit, engkau disembuhkan. Ya, engkau yang berkekurangan, engkau akan diberikan kelimpahan. Kuncinya, mari kita berikan hati yang gembira buat tubuh jiwa, buat jiwa kita. Sehingga pagi hari ini kita boleh bersukacita bersama. Ayo kita pujikan lagu ini bersama-sama. Oh, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang tenang, api semangat yang padam keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, oh, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang pada keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat. Katakan kepada jiwamu, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang pada keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Sungai sukacitaku mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Tangannya naik ke atas. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari, menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, katakan kepada jiwamu, sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi, sungai sukacita di dalam kehidupan kita tetap mengalir. Amin. Karena kasih setia Tuhan selalu ada setiap waktu, selalu mengalir di dalam setiap kehidupan anak-anaknya yang berharap kepadanya. Puji Tuhan. Shalom semuanya bisa dengar suara saya dengan jelas? Puji Tuhan. Baiklah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan.
Ada satu pujian yang mengingatkan kita semua untuk kita tetap setia. Apapun keadaan kita, satu hal yang Tuhan minta, untuk kita tetap setia sampai akhirnya. Amin. Tetap setia dalam mengiring Tuhan. Apapun kondisinya, Tuhan tidak melihat awalnya, namun yang Tuhan lihat adalah kita sampai garis finish. Amin. Kita masih ingat kalau saudara lihat background di saya tentang pengorbanan Tuhan. Ada dua penjahat yang disalibkan. Penjahat satunya mungkin dia melakukan kejahatan begitu luar biasa. Namun kita lihat di akhir hidupnya dia minta kepada Tuhan Yesus, kalau boleh Tuhan, ingat, dia nggak minta banyak-banyak saudara, cuma minta suruh ingat aku Tuhan. Dan di akhir hidupnya Tuhan bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Amin. Ini yang Tuhan rindukan buat kita semua. Biarlah kita mengiring Tuhan sampai akhirnya. Dan saya bersyukur juga kepada Tuhan bahwa tidak terasa 2 bulan sudah Papa Nus meninggalkan kami sekeluarga. Dan saya bersyukur juga bahwa dia bisa menyelesaikan pertandingan sampai akhirnya. Bahkan saya selalu ingat dalam hati pikiran saya bahwa di akhir-akhirnya dia tetap bilang bahwa Papa tetap semangat. Ya, meskipun dia mungkin sulit bernafas waktu itu, tapi dia masih bilang, masih saya simpan videonya, tetap semangat. Dan saya bersyukur juga ternyata kematian beliau membuka mata kami semua, saudara, terutama buat saya sebagai anak pertama. Jadi menyatukan semua keluarga, khususnya keluarga dari Ambon ya. Kami berhasil membuat ibadah keluarga yang perdana di bulan lalu. Jadi saya mengumpulkan seluruh keluarga-keluarga dari Papa, mulai dari anak yang pertama sampai dengan Papa yang paling bontot, kami berhasil membuat keluarga ibadah. Ternyata kematian Papa ini membawa dampak yang luar biasa. Untuk kami menyatukan bahwa kita harus mengiring Tuhan sampai akhirnya. Amin. Kita nggak tahu kapan waktunya, tua, muda, besar, kecil, bagian kita adalah tetap setia sampai akhirnya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan sebab dia luar biasa. Sebab dia dahsyat. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Biar kami tetap setia sampai akhirnya. Biar kami tetap setia sampai akhir. Oh, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu. Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku. Mari lihat hati kita. Lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihimu. Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia.
Biar ini menjadi peringatan buat kita semua. Keselamatan itu gratis, saudara. Namun kita harus berjuang menjaganya. Bukan hanya saat ini, bukan hanya besok, tapi sampai akhirnya. Amin. Mari kita selidiki setiap hati kita pribadi. Apakah kita tetap setia hari-hari ini mengiring Tuhan? Karena keselamatan bukan tentang orang lain, yaitu tentang diri kita sendiri. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, Tuhan, selidiki hati kami. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Sekali lagi, selidiki aku, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu, Yesus, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tetap setia mengiring Engkau. Tetap setia sampai akhirnya. Oh, ini rindu kami Tuhan, setia mengiring-Mu sampai akhir nafas hidup kami. Haleluya, haleluya, mau tetap setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selidiki setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Selidiki setiap hidup kami. Apakah kami masih tetap setia sampai akhirnya? Ampuni kami Tuhan kalau akhir-akhir ini kami lupa akan Engkau. Ampuni kami kalau akhir-akhir ini kami jauh daripada-Mu. Biarlah Tuhan ingatkan kami setiap hari
untuk kami mencari Engkau dan kebenarannya. Karena itulah yang utama di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami diingatkan untuk kami mencari Engkau dan kerajaan dan kebenarannya. Bukan hanya hari ini Tuhan, namun biarlah sampai akhir hidup kami mau mengiring Engkau. Sehingga ketika Engkau panggil kami, sehingga ketika Engkau ambil nafas hidup kami yang terakhir, Engkau mendapati kami semua yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah ini, tetap setia sampai akhirnya. Tetap setia sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Selidiki hati kami pagi hari ini. Penuhi hati kami dengan firman-Mu yang akan dibawakan kepada hamba-Mu. Engkau yang berbicara melalui bibir mulutnya, sehingga setiap firman-Mu itu mengingatkan kami, menguatkan kami. Kami yang lemah, kami dikuatkan. Kami yang sakit, kami disembuhkan. Kami yang kekurangan, kami diberikan kelimpahan. Karena kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan kebenaran firman-Mu ini hanya ke dalam tangan. Terima kasih Bapak, berfirmanlah. Karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus, kami siap menyambut firman. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Oke. Baik. Ada yang mau kesaksian? Ada yang mau kesaksian? Anak-anak? Ya, ada, Mak. Silakan. Siapa? Siapa duluan? Dede duluan. Ya. Shalom. Shalom. Aku mau membaca dari Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 12 ayat 2. Orang baik dikenal Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Amsal 1 ayat 20. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan. Dia memperdengarkan suaranya. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Terima kasih, Oma. Amin, amin. Puji Tuhan. Luar biasa. Terus diasah ya, memperkatakan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu perkataan Tuhan. Dan kalau kita memperkatakan, melatih diri kita setiap hari sejak kecil, saya sangat percaya anak-anak ini ketika nanti mereka beranjak dewasa, firman Tuhan itu nggak akan pernah pergi dari mereka. Mereka akan ingat hal itu. Dan ini adalah kebiasaan yang baik yang harus terus dikerjakan. Oke, Mabel. Mabel mau kesaksian? Nyanyi itu. Salam semuanya. Salam semuanya. Hari ini aku akan menyanyikan lagu untuk Tuhan. Judulnya Jesus Loves Me Designer.
Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones who Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Terima kasih semuanya. Tuhan Tuhan berkati. Yesus berkati. Tuhan berkati semuanya anak-anak. Baik, ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari sama-sama kita buka firman Tuhan pagi hari ini. Anak-anak kan ada Alkitabnya, silakan bisa dibuka dalam Yakobus 2. Perjanjian baru. Surat Yakobus 2. Kita akan buka bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 26. Di dalam suratnya Yakobus 2 pasal 2 ayat 14 sampai dengan 26. Seperti judul yang saya sudah bagikan, kita mau belajar tentang iman yang kosong. Dalam beberapa waktu ini kita selalu mendengarkan khotbah tentang iman. Jangan anggap sepele tentang iman, karena iman itu mampu menghadirkan yang tidak ada menjadi ada. Iman itu mampu menghadirkan yang sulit menjadi mudah. Jadi kita belajar, ada senjata yang Tuhan berikan, dan kita asah terus, kita pelajari, kita alami, kita kerjakan. Baik, sama-sama kita baca dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 26. Judulnya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita baca ayat 14, apakah gunanya saudara-saudaraku? Jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kainan panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan,
Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Amin. Firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Yakobus 2 ini bukan berarti Yakobus itu mau mengajarkan bahwa perbuatan baik itu membenarkan kehidupan kita di hadapan Allah. Bukan. Dia tidak sedang menekankan kita harus banyak berbuat karena berbuat itu dibenarkan oleh Allah. Tidak. Yakobus tidak sedang membenarkan hal ini. Tapi di sini melainkan iman yang sejati itu terbukti, iman yang sejati itu terbukti menjadi nyata ketika kita melakukan perbuatan baik. Jadi nggak bisa dipisahkan iman sendiri, perbuatan baik sendiri. Dan perbuatan baik juga bukanlah penyebab keselamatan. Jadi ada banyak sebagian orang berpendapat bahwa berbuat baik aja selama kita hidup supaya kita selamat. Bukan Bapak Ibu. Jadi perbuatan baik adalah bukti keselamatan. Kita membuktikan iman kita bahwa kita orang yang sudah diselamatkan dengan mengerjakan perbuatan, melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan. Jadi kita harus paham. Jadi iman itu nggak bisa dipisahkan dengan perbuatan dan perbuatan itu pun tidak bisa dipisahkan. Ada contoh seperti gini ya. Contoh yang salah begini. Misalnya satu kali ada ibadah, kemudian ada altar call, dipanggil orang, ayo yang mau bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, mempercayai bahwa Yesus sudah menyelamatkan. Datanglah para jemaat yang menyerahkan dirinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada waktu altar call. Namun sangat disayangkan ketika mereka selesai menerima doa, impartasi, pertobatan, menerima dengan percaya bahwa mereka sudah diselamatkan, di kehidupan sehari-harinya mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan suruh. Jadi mereka hanya punya iman bahwa mereka sudah diselamatkan, tapi perilakunya, tindakannya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Ini pemahaman yang salah tentang iman. Nah, ada lagi sebagian orang yang orang merasa cukup, saya sudah cukuplah karena sudah melakukan perbuatan baik. Banyak melakukan perbuatan baik tanpa dia tidak perlu beriman. Dia bisa memberi, dia bisa menolong orang, dia bisa melakukan hal-hal baik yang dianggap baik oleh dunia ini. Tapi ini juga tidak lengkap, tidak akan menjadi sempurna. Ada banyak orang di luar sana yang berbuat baik, banyak, bahkan lebih baik dari orang percaya. Mereka bisa mengorbankan hartanya, mereka bisa berbagi-bagi dengan orang miskin, tapi di sini bukan yang dimaksud oleh Yakobus. Jadi mereka mampu berbuat baik, bahkan jauh lebih baik dari orang-orang percaya seperti kita. Namun perlu diketahui bahwa perbuatan baik yang mereka lakukan itu hanya ingin dilihat orang, hanya ingin dihargai orang. Jadi mereka tidak melakukannya untuk Tuhan. Nah, ini pemahaman yang salah tentang iman sendiri, tentang perbuatan sendiri. Namun pagi hari ini kita mau belajar Bapak Ibu tentang pengertian iman yang kosong. Tadi kita sudah bacakan ya. Jadi iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang tidak sempurna. Pengiringan kita bersama Yesus tentunya iman itu tidak muncul dengan tiba-tiba seperti itu aja. Tapi ada satu proses yang kita mau kerjakan. Ketika kita mulai beriman, ketika kita mulai percaya kepada Tuhan, kita harus melakukan seperti apa yang diajarkan pagi hari ini, bahwa iman itu harus dengan perbuatan. Jadi nggak cuma ngomong doang. Saya beriman. Tadi sudah dikasih contoh kan di dalam Yakobus tadi. Ketika kita melihat seorang datang kepada kita dalam keadaan kekurangan makan katakan sehari-hari.
Kemudian seorang dari antara kita berkata, selamat jalan ya, pakai baju yang panas supaya kamu nggak kedinginan, makan yang kenyang. Tapi kita cuma ngomong doang, kita nggak bertindak apa-apa untuk melakukan hal itu. Jadi di sini apa sih iman yang kosong? Tadi saya sudah bagikan bahwa iman yang kosong itu adalah iman yang tidak dilakukan bersamaan dengan perbuatan atau perbuatan yang tidak dilakukan bersamaan dengan iman. Jadi dua-duanya itu saling berkaitan erat, ya. Yakobus juga menuliskan Bapak Ibu, kalau kita mau disejajarkan tentunya saya orang beriman. Yakobus menuliskan bahwa setan pun beriman. Setan aja punya iman. Yuk kita lihat gimana setan bisa beriman. Di dalam Markus, kita ingat ya cerita Markus 1 ayat 24. Saya akan bacakan. Ini kejadian ketika Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan dengan penuh kuasa luar biasa di bait Allah. Ya, Markus 1. Ini ayat 21-nya saya bacakan ya. Markus 1 ini bagaimana kita melihat setan aja punya iman loh. Jangan sampai kita kalah, kita berbuat tapi tidak beriman, atau beriman tapi tidak berbuat. Tapi kita lihat ini, setan aja punya iman. Di Markus 1 ayat 21 sampai 24. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Bayangin di sini ya, setan aja dia tahu Yesus. Dia katakan, Yesus orang Nazaret, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Luar biasa. Di dalam rumah ibadat bisa ada orang yang rohnya tidak sama dengan orang-orang yang sedang beribadah. Nah, ini pembelajaran penting, nanti mungkin next kita bisa pelajari ini, kenapa di dalam rumah Tuhan kok bisa ada penyusup yang sepertinya beriman tapi tidak melakukan perbuatan yang Tuhan inginkan. Jadi kita bisa saja mungkin disejajarkan dengan roh jahat ini, bahwa roh jahat aja bisa punya iman, tapi si roh jahat ini tidak melakukan seperti apa yang Yesus katakan. Nah, kembali kepada firman Tuhan pagi hari ini, bahwa kita diingatkan beriman saja tidak akan menjadi iman yang sempurna, tapi harus dibarengin dengan perbuatan. Saya mau bagikan ada 3 hal pagi hari ini. Bagaimana kita belajar untuk memiliki iman yang sempurna. Iman yang memiliki bobot seperti yang Tuhan mau. Iman yang padat, iman yang terisi, iman yang sempurna, iman yang kokoh. Nah, contoh yang pertama ataupun poin yang pertama yang saya mau bagikan, untuk kita bisa menjadi orang percaya yang tidak memiliki iman yang kosong, adalah percaya kepada Tuhan, kita harus mengakui perbuatannya. Jadi jangan cuman, ya saya percaya Tuhan berkuasa menolong saya. Saya percaya Tuhan berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Hanya sampai di ucapan saya percaya. Kita mau lihat di sini kisah tentang Abraham. Kita semua ingat, anak sekolah minggu pasti ingat kisah tentang Abraham. Ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, Tuhan minta anak yang dikasihinya untuk dikorbankan. Apa yang Abraham lakukan? Nanti Bapak Ibu atau anak-anak sekolah minggu bisa membacanya di dalam Kejadian 22 ayat 7 sampai 13. Nanti setelah ibadah bisa dibaca lagi. Jadi ketika Tuhan bicara sama Abraham, Tuhan Abraham aku minta anak yang kau kasihi, anak yang sudah kuberikan. Bisa kebayang nggak? Abraham minta anak aja setengah mati. Ketika Tuhan berikan anak, Tuhan minta lagi. Nah, ini contoh yang pertama, bahwa percaya kepada Tuhan, kita harus mengakui perbuatannya.
Jadi Abraham meyakini ketika Tuhan meminta yang dikasihinya, ketika Tuhan meminta sesuatu yang berharga dari hidupnya, ketika Tuhan meminta sesuatu yang sangat disayangi dalam hidupnya, apa perilaku, apa tindakan Abraham pada waktu itu? Kalau kita baca, Abraham nggak negosiasi sama Tuhan. Abraham tidak berbantah-bantah. Abraham tidak mengatakan, nanti dulu Tuhan, saya diskusi dulu dengan Sarah. Saya diskusi dulu dengan keluarga saya. Tidak. Karena ketika Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi, ya pribadi kita yang memutuskan. Ya atau tidak. Keputusannya di situ, sikap hati kita. Jadi sikap hati, Tuhan mau lihat sikap hati kita. Ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, sikap hati kita terhadap Tuhan, ya atau tidak. Abraham nggak, di sini Alkitab nggak kasih contoh, oh ya ntar diskusi dulu ya sama keluarga, diskusi dulu ya sama anak, diskusi dulu sama suami atau sama istri. Tidak. Tuhan lihat hati kita, ya atau enggak. Kemudian apa yang dilakukan Abraham? Pagi-pagi benar. Abraham mempersiapkan keledainya, ikat kayu api segala macam, kemudian dia ajak pembantunya untuk berangkat membawa Ishak seperti yang Tuhan perintahkan. Jadi di sini percaya ketika Tuhan memerintahkan atau ketika Tuhan meminta sesuatu, dia tidak akan bikin kita susah, Bapak Ibu. Ketika Tuhan menyuruh atau memberikan satu instruksi kepada kita, mungkin kita harus berkorban, mungkin kita harus mengampuni, mungkin kita harus mengasihi, mungkin kita harus menabur. Ingat baik bahwa Tuhan tidak akan membuat Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak itu menjadi rugi, menjadi kekurangan, menjadi susah. Tidak. Tuhan tidak pernah membawa kita seperti itu. Waktu Tuhan memerintahkan sesuatu untuk kita melakukan apa yang Dia ingin kita lakukan, percayalah, kita sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau, supaya kita memiliki iman yang berbobot, iman yang sempurna. Tuhan melihat iman Abraham, makanya kenapa kita ketahui bahwa Abraham adalah bapak orang beriman. Bapaknya orang-orang yang beriman, dan kita yang ada saat ini adalah keturunan Abraham. Dari mana kita belajar tentang iman yang sempurna? Marilah kita belajar dari Abraham. Jadi ketika Tuhan memerintahkan, Tuhan meminta sesuatu, Tuhan menyuruh melakukan sesuatu, jangan ada dalam pikiran kita, wah Tuhan lagi mau bikin gua kekurangan nih. Wah Tuhan lagi mau bikin gua susah nih. Enggak. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik, yang lebih dahsyat, yang lebih ajaib dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Supaya apa? Iman kita menjadi iman yang sempurna. Iman kita lagi di-upgrade, iman kita lagi ditingkatkan, lagi dibuat lebih tebal dari waktu-waktu yang lalu. Bapak Ibu yang saya kasihi, masa pandemi ini sudah memasuki 2 tahun, tinggal hitung bulan aja. Pada waktu masa pandemi awal-awal terjadi, saya dan suami bilang gini, secara ekonomi memang keadaan, kenyataan, wah gimana ya, kami nggak ada ladang, ibadah tutup, apa segala macam. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, itulah saya bersyukur ketika kita terus-menerus mengasah roh kita dengan firman Tuhan, maka firman itu akan lebih berkuasa dari keadaan kita. Kemudian saya bilang sama suami saya gini, Pak, ini masa pandemi ya, aku tuh pengen ngalamin bagaimana Tuhan menyediakan. Terus saya bilang sama suami saya, Pak, aku mau nabur, tapi saya nggak punya benih, saya mau nabur. Ya udah kita berdoa, kita minta benih sama Tuhan supaya kita bisa menabur. Kemudian kami berdoa, biasa jam doa kami adalah siang dan malam. Kita berdoa, Tuhan kami nggak punya apa-apa, tapi kami minta benih Tuhan, kami mau nabur. Kami minta benih, kami mau nabur Tuhan. Benar, dalam kira-kira nggak sampai seminggu tiba-tiba ada seseorang mengirimkan berkat Tuhan. Nggak banyak Bapak Ibu, nggak banyak. Kemudian karena kita sudah komitmen sama Tuhan, Tuhan aku mau nabur. Alkitab bilang kita harus memperhatikan saudara seiman lebih dahulu kan, baru orang yang lain. Oke Tuhan, aku berdoa, Tuhan siapa Tuhan yang aku harus berikan? Tuhan kasih ini. Udah. Jadi apa yang aku terima pada waktu itu, aku belikan sesuatu di awal-awal masa pandemi, beli beras, beli telur, beli Indomie, aku mulai kirim ke rumah-rumah orang-orang yang Tuhan taruh dalam hatiku. Benar,
Jadi di situ aku melihat bagaimana Allah menyediakan sampai mau masuk 2 tahun ini. Jangan lihat dulu bahwa mungkin kalau secara hitungan manusia, ini begitu Tuhan berkati, pakai dulu, kan kita juga lagi kekurangan, kita juga lagi butuh, kita nggak ada pemasukan, gereja nggak ada, kita butuh. Tapi saya belajar banget. Makanya benar anak-anak, saya bersyukur anak-anak di sini tuh memperkatakan firman. Karena firman itu yang nanti akan mengikis kehidupan daging mereka. Firman itu yang akan mengikis kemanusiawian mereka. Mereka akan hidup di dalam roh Tuhan. Mereka akan menjadi pribadi yang kuat nantinya. Jadi itu yang kami alami. Sehingga ketika kami melakukan itu, benar Bapak Ibu, Tuhan menyediakan sampai hari ini. Bahwa kami tidak mengalami kekurangan. Bahkan kami masih terus bisa berbagi. Kami masih bisa menabur kepada siapa yang Tuhan kirim ke rumah. Kadang kami kirim ke Tuhan, ingatkan, kasih ini, kasih itu. Ini yang Tuhan nyatakan bahwa iman kami semakin tebal. Sehingga iman bukan sekedar saya beriman kepada Tuhan, tapi saya tidak pernah berbuat apa-apa seperti apa yang Tuhan suruhkan. Oleh karena itu, apa yang Abraham kerjakan, apa yang Abraham lakukan ketika Tuhan memerintahkan, Abraham tidak merasa rugi. Abraham tidak merasa takut kehilangan keturunannya, padahal anak semata wayang. Tapi dia lakukan dengan percaya kepada Tuhan. Mari saya mau bagikan ya. Ini waktu Abraham ngomong sama Ishak. Mari kita buka dalam Kejadian 22. Kejadian 22. Di ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Ini loh, perkataan iman yang Abraham impartasikan kepada anaknya yang sebentar lagi akan dikorbankan. Luar biasa. Kejadian 22 ayat 7. Saya mau kita baca, perhatikan sama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Iya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama. Jadi ketika Ishak bertanya itu, mereka sedang dalam perjalanan untuk ke satu bukit di mana Ishak akan dikorbankan. Dan dengan yakin Abraham mengatakan bahwa Allah sendiri yang akan menyediakan korban bakaran bagi siapa? Bagi dia, baginya. Seperti yang saya katakan, ketika saya berdoa dan minta, Tuhan minta benih, Tuhan berikan dari tangannya. Dan bukan bagi saya, tapi bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Mari kita miliki iman yang sempurna. Bukan iman yang cuma jago ngomong saya beriman, tapi tidak berani melakukan. Takut rugi, takut kehilangan, takut kurang, takut nggak makan, takut nggak cukup. Lakukan, kalau Tuhan udah perintahkan, lakukan. Makanya saya sempat terbersit dalam pikiran saya, rupanya kalau iman itu kudu nekat ya. Iman itu mesti nekat. Kalau kita nggak nekat, kita akan mulai disusupi dengan tawaran-tawaran, dengan keraguan-keraguan dalam hati kita. Tapi ketika Tuhan bicara, lakukan Tuhan. Dan minta Roh Kudus untuk memberikan kekuatan hati kita untuk kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kemudian di ayat berikutnya, sampailah mereka ke tempat, masih di Kejadian 22 ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ketika Abraham melakukan tindakan imannya ini, pertolongan Tuhan belum kelihatan Bapak Ibu. Abraham belum melihat apa yang dia percayai. Bahkan tanda-tandanya awan kecil pun Abraham belum lihat. Tapi bagaimana kita lihat keteguhan iman Abraham melakukan perbuatannya, melakukan tindakannya berdasarkan iman percayanya kepada Tuhan. Ini terbukti. Dia lakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan, sekalipun belum ada awan kecil yang terlihat. Apa yang dia katakan bahwa Tuhan akan menolongnya, bahwa Tuhan akan menyediakan korban bagi dirinya, bagi Tuhan sendiri. Ayat yang ke-10.
Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11 dan 12, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Nah, poin ini Bapak Ibu yang saya bersyukur saya bisa lakukan ketika saya berdoa, Tuhan minta benih. Tuhan berikan benih yang punyanya dia. Buat siapa? Buat dia. Buat Tuhan dimuliakan di dalamnya. Jadi saat Tuhan memerintahkan, Tuhan minta, Tuhan memerintahkan, menyuruh kita melakukan sesuatu. Jangan kita pikir merasa rugi. Jangan kita merasa kurang. Jangan kita merasa kehilangan. Karena ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya apa? Iman kita menjadi sempurna. Amin. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua. Poin yang kedua. Untuk kita tidak memiliki iman yang kosong. Tapi kita memiliki iman yang sempurna. Artinya begini, yang kedua, percayalah kepada Tuhan, tapi kadang kita tidak mau mengandalkan Tuhan. Kita percaya sama Tuhan, tapi kita nggak mau mengandalkan Tuhan. Kan kebanyakan seperti itu. Saya percaya, tapi saya kan masih punya usaha, saya masih punya kekuatan, saya masih punya kemampuan, tapi nggak pernah mau mengandalkan Tuhan. Contoh di dalam tadi yang kita baca Yakobus 2, contoh tentang Rahab. Kita tahu Rahab seorang pelacur. Kejadian itu di kota Yeriko ketika Yosua mengirim 2 pengintai ke kota Yeriko untuk melihat keadaan kota Yeriko karena mereka ingin merebut kota Yeriko. Sampailah kedua pengintai itu di penginapan seorang pelacur yang namanya Rahab. Tapi kita lihat Rahab yang cuman mendengar bagaimana hebatnya tentara Israel, bagaimana hebatnya Yosua berperang memenangkan daerah wilayah demi wilayah. Rahab hanya modal percaya kepada Tuhan. Dia bilang, kalau bisa nanti aku selamatkan nih 2 pengintai ini. Karena aku sudah mendengar betapa hebatnya Allahmu, betapa hebatnya Allah yang kau sembah, mampu mengalahkan banyak-banyak wilayah-wilayah sehingga Israel menjadi Israel yang pemenang. Sehingga Yosua berjanji, oke, kalau kamu selamatkan 2 pengintai itu, maka aku akan menyelamatkan keluargamu, aku akan melindungi keluargamu, orang tuamu, adikmu, kakakmu, semua akan kuselamatkan. Mari kita lihat ayatnya. Di dalam dalam Yosua 2, ayat 1 sampai 24, tapi saya mau bacakan aja di bagian ayat yang bagaimana Rahab itu kagum tentang Tuhan yang disembah oleh Yosua di ayat 11-nya. Di ayat 11-nya, ketika Rahab mendengar bagaimana hebatnya tentara Israel mengalahkan wilayah demi wilayah, dia katakan, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Ingat, garis bawahi di ayat 11 ini Yosua 2 ayat 11. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Rahab begitu mempercayai, padahal dia hanya mendengar bagaimana bangsa Israel mengalahkan setiap kota, wilayah, daerah. Tapi dia berani mengakui dengan iman percayanya bahwa sebab Tuhan Allahmu, Tuhan Allahnya Yosua, Tuhan Allah yang kita sembah ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Berarti Allah yang menguasai langit, Allah yang menguasai bumi. Sehingga Rahab menjaminkan bahwa kalau engkau menyelamatkan keluargaku, maka aku akan melindungi 2 pengintai ini. Dan terbukti Rahab merupakan salah satu keturunan yang melahirkan generasi Yesus Kristus. Kalau kita lihat Rahab seorang pelacur ya, yang tidak diperhitungkan, tapi karena imannya, sehingga Rahab menjadi orang penting yang ditulis di dalam Alkitab.
Kita belajar dari poin kedua ini, bahwa kita tidak cukup percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan mau kalau kita percaya, mari kita andalkan Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, seperti Rahab. Dia mengandalkan Tuhan yang dia percaya, yang dia belum lihat, dia hanya mendengar bagaimana tentara Israel menang dalam setiap peperangannya, sehingga dia andalkan Allah yang dikatakan Allah yang di langit, di atas langit, Allah yang di bumi, Allah yang menguasai langit, Allah yang menguasai bumi. Jadi kalau kita percaya, andalkan Tuhan 100%. Jangan cuma sampai di mulut. Kalau orang yang mengandalkan Tuhan, dia percaya hidupnya sudah diatur sama Tuhan. Kalau orang yang mengandalkan Tuhan, dia percaya segala perkara yang terjadi dalam hidupnya, itu ada skenarionya Tuhan. Ada caranya Tuhan untuk memulihkan hidupnya. Jangan mudah curiga dengan Tuhan. Ketika Tuhan membawa kita dalam lembah kekelaman, lembah air mata, lembah duka cita, lembah kekurangan, kita mulai curiga sama Tuhan. Oh, Tuhan tidak mendengar doaku. Tuhan tidak memperhatikan korban yang pernah aku lakukan. Tuhan tidak pernah perhatikan perbuatan-perbuatan baik ketika aku melayani Tuhan dengan sungguh hati. Jangan pernah curiga sama Tuhan. Tuhan sedang membuktikan, Tuhan sedang mengangkat kembali imanmu untuk menjadi iman yang sempurna. Iman yang memiliki kualitas yang tebal. Bukan asal-asalan. Iman yang kuat, iman yang dahsyat, iman yang sempurna. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir, untuk kita memiliki iman yang sempurna, bukan iman yang kosong, adalah percaya kepada Tuhan dan taatilah perintahnya. Taatilah harga mati. Taat aja. Nggak usah tawar-menawar. Beriman, kalau kita beriman untuk sembuh, tapi kita tidak menjaga tubuh kita seperti bait Allah, ya percuma, kita tidak sedang taat. Kita pengen sembuh dari sakit jantung, tapi kita masih tidak menjaga tubuh ini, tidak istirahat yang baik, tidak menjaga pola makan, tidak menjaga pola istirahat, tidak menjaga pola hidup. Kita pengen sembuh tapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Kemudian kita beriman menuai. Tuhan, aku mau menuai tahun ini Tuhan dengan berkat-berkat yang luar biasa, tapi kita nggak pernah nabur. Ya nggak bisa. Kita tidak sedang melakukan ketaatan. Kemudian kita beriman mengalami pemulihan, tapi kita tidak mau ikut caranya Tuhan memproses hidup kita. Ini yang mau saya bagikan 3 hal pagi hari ini, supaya kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita tidak memiliki iman yang kosong, tapi kita memiliki iman yang sempurna. Jangan takut ketika Tuhan memintamu. Jangan takut ketika Tuhan menyuruhmu, lakukan saja. Karena Tuhan tidak akan membuat kamu miskin. Tuhan tidak akan membuatmu susah. Tuhan tidak akan membuatmu menderita. Tapi dia sedang mempersiapkan imanmu menjadi iman yang sempurna, iman yang tebal, iman yang kokoh, iman yang tidak mudah digoncangkan. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita satukan hati. Kita lipat tangan kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk firman yang sudah kita dengar bersama, dan biar Tuhan memberikan kekuatan. Bapak di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Engkau mengajar kami bercermin, melihat tentang Abraham dan Rahab. Di mana proses bukan proses yang mudah, tapi proses yang sulit. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa di langit, kami punya Tuhan yang luar biasa di bumi, karena Engkau Allah yang dahsyat. Pada pagi hari ini Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar mereka mulai belajar untuk memiliki iman yang berbobot, iman yang sempurna, iman yang kuat, iman yang kokoh. Karena kami percaya ketika mereka memiliki iman yang luar biasa, mereka sanggup mengalahkan dunia ini. Mereka sanggup mengalahkan kelemahan mereka. Mereka sanggup mengalahkan setiap perkara-perkara yang sedang menuju kehidupan mereka. Tapi mereka mengalahkan dengan iman yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari ini. Kami sangat mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ada yang mau didoakan sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, Bapak Ibu? Anak-anak sekolah bagaimana? Sudah tetap buka atau masih online? Masih online ya anak-anak ya. Baik, mari kita
ada yang berdoa, kita tetap berdoa buat teman-teman kita yang membutuhkan kesembuhan, mujizat kesembuhan, pemulihan-pemulihan lainnya. Mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala Bapak Ibu sebelum kita terima berkat Tuhan dan kita akan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami sangat berterima kasih buat segala perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Bapa, pagi hari ini sebelum kami menerima berkat Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur Tuhan, kalau pandemi di kota kami, di bangsa kami sudah mulai menurun. Kami sangat bersyukur, karena semua yang terjadi kami tahu ada intervensi Tuhan di dalamnya. Kami bersyukur untuk pemerintah yang sudah berjerih lelah untuk bekerja bersama rakyat yang ada, bersama kabinet kerja yang ada, sehingga seluruh masyarakat boleh kembali sehat, negara boleh berangsur-angsur kembali pulih. Berkati pemimpin kami Tuhan, berkati para kabinet kerja, para menteri, para tenaga kerja kesehatan, berkati juga rakyat bangsa Indonesia yang kami kasihi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pagi hari ini buat teman-teman kami yang sedang membutuhkan pemulihan, membutuhkan kesehatan. Berdoa untuk Ibu Vera, untuk Ibu Lis Tuhan. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami ini Bapak. Biar kuasa, mujizat, kesembuhan, pemulihan, kekuatan terjadi untuk Ibu Vera dan Ibu Lis dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya, kami sedang menyampaikan iman yang sempurna. Biar itu mereka miliki mulai saat ini. Mereka memiliki iman yang sempurna, iman yang tebal, iman yang kuat, iman yang kokoh. Sehingga mereka mampu mengalahkan setiap kelemahan tubuh jasmani mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sudah mulai belajar, ada sebagian yang masih belajar di rumah. Tuhan berikan anak-anak kami Tuhan, supaya mereka tidak jenuh, tidak bosan. Dan biarlah anak-anak lebih fokus kepada pembelajaran mereka mengurangi aktivitas bermain, berikan keseimbangan supaya mereka juga bisa bersukacita dalam masa-masa menanti sekolah dibuka. Tuhan Roh Kudus akan menuntun anak-anak, khususnya Arete, Sofia, Timothy, Jos, Mabel, Damian, Israel Tuhan, untuk anak-anak cucu-cucu kami ini Tuhan, berkati mereka, kami percaya Tuhan. Mereka sedang Tuhan persiapkan untuk generasi akhir zaman yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk keluarga Mega dan David. Tuhan Yesus berkati mereka Tuhan. Kalau mungkin mereka sudah mulai kembali bekerja, Tuhan jaga mereka, lindungi, proteksi mereka dengan kuasa darah dan bilur Yesus Tuhan. Dan biarlah kekuatan daripada Allah melimpah dalam kehidupan mereka. Berdoa juga untuk keluarga besar, Bapak Ibu Tambunan. Kami bersyukur kalau sampai masa pandemi sudah hampir berlalu, mereka tetap dalam naungan anugerah kasih kesehatan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih buat keluarga ini yang tetap setia mengasihi Tuhan. Berdoa juga untuk keluarga Bapak Ibu Sitorus juga Tuhan. Kami bersyukur buat keluarga ini yang tetap tekun setia mengasihi Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ando dan anak-anaknya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, mereka boleh tetap dalam perlindungan dan kasih Allah yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Pada siang hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk Ibu Tati, walaupun dalam kesendiriannya kami percaya anugerah Allah, penghiburan kasih dari Bapa senantiasa menjadi kekuatan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur juga untuk Ibu Vera Tuhan. Penghiburan, kekuatan, kami percaya kekuatan dari Bapa akan ditambahkan dari waktu ke waktu. Semangat hidup, mempercayai Tuhan, mengasihi Tuhan, akan Tuhan gairahkan dari waktu ke waktu. Terpujilah Bapa di surga, inilah syukur kami pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan terima berkat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita minta biar Roh Kudus yang akan menuntun kita, menolong kita untuk kita mulai belajar menjadi pribadi yang tidak cukup hanya beriman, tapi berbuat juga perlu. Atau tidak hanya berbuat, tapi beriman juga perlu. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami, tanda kami berserah kepada Tuhan. Bapa di surga, biarlah dalam hari-hari kami ke depan Tuhan, kami mulai melatih iman kami untuk memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang sempurna. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Inilah syukur kami pagi hari ini dan kami percaya dengan iman Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kami, Roh Kudus akan mengajar kami, Roh Kudus akan menginsafkan kami. Bahkan Roh Kudus akan
mendidik kami dengan cara yang luar biasa. Terpujilah Bapa, inilah syukur kami dalam ibadah minggu kedua. Dalam nama Yesus yang terima berkat Tuhan dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tetap Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dadah. Bye. Dadah. Ya, berdoa dulu. Dadah.